Nggih matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengaosan malam Jumat ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita saged nglajengaken pengaosan menika wonten ing Masjid Harjono Sastra. Mugi-mugi majelis taklim wonten ing dalu menika saestu kalebet majelis ingkang dipun ridani, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam boten kesupen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi benjang akhir zaman. Amin. Kita badhe mendhet piwucal saking surat Al-Baqarah ayatipun ayat 200 dumugi 207. Allah ngendikaken wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 200 dumugi 207. Faidah saking ayat-ayat kala wau ingkang nomor setunggal menika perintah agar kita waspada terhadap keindahan dan kepuitisan kata-kata seseorang, ya, mahir berbicara. Jika ia bukan dari golongan orang-orang yang memiliki iman dan keikhlasan. Umpamanya orang fasik, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tapi mahir berbicara, istilahnya berbicara tentang dunia, tentang keduniaan. Maka seperti itu kita ya waspada, hati-hati dengan orang seperti itu. Yang kedua, sejelek-jelek manusia ialah orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi dengan melakukan berbagai macam perbuatan kriminal yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran bagi manusia
kehancuran bagi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan sifat seperti ini ada pada Israel ya, orang Yahudi maksudnya, orang Yahudi. Ya, naudzubillah. Yang ketiga, ucapan seseorang Allah Ta'ala mengerti dan Allah Ta'ala menyaksikan dianggap sumpah, maka orang yang beriman hendaknya menghindari untuk mengatakan hal itu ketika ia tahu bahwa dirinya berbohong. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, kalau benar ya kita usahakan itu benar, jika salah ya kita katakan salah ya, semestinya demikian. Yang keempat, jika dikatakan kepada seorang mukmin, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka ia orang mukmin tadi tidak boleh marah, tidak boleh membenci orang yang menyuruhnya agar bertakwa. Nah, ya memang rumangsa orang beriman ya, tapi dikatakan kepada dirinya bertakwalah kepada Allah, ittaqillah ya. Maka di sini ternyata kita tidak boleh marah dan tidak boleh membenci orang yang menyuruh kita untuk bertakwa tadi. Ya. Jadi saya ulangi, jika dikatakan kepada seorang mukmin bertakwalah kepada Allah, maka ia orang mukmin tadi tidak boleh marah atau membenci orang yang menyuruhnya agar bertakwa. Tetapi ia harus mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah Ta'ala dan langsung meninggalkan maksiat itu, maksiat yang dilakukannya. Terus senajan kula panjenengan ibarate sampun dados tiyang Islam, dados tiyang iman, menawi wonten ingkang ngemutaken supados kula panjenengan menika takwa nggih, ken nambah takwa, menguatkan ketakwaan, mila kula panjenengan mboten pareng duka, mboten pareng marah-marah ya. Tidak boleh sengit dengan orang yang meminta kepada kita tadi supaya kita bertakwa. Ya. Justru yang kita lakukan adalah mengakui akan dosa-dosa kita. Masya Allah, pancen dosa kula menika kathah. Rumaos ngaten nggih, lajeng istighfar mohon ampun kepada Allah, lajeng menawi pas wekdal menika kok pancen di lubang maksiat dalam artian berbuat maksiat, lajeng nebihi lan nilar maksiat menika. Lajeng ingkang pungkasan nggih menika motivasi untuk berjihad dengan jiwa dan harta, dan diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengeluarkan semua hartanya fi sabilillah. Itu boleh kalau bisa, okay? Kalau bisa. Hal ini tidak dianggap sebagai pemborosan atau dianggap sebagai mubadir. Ya. Jadi kalau ada orang berinfak kok banyak, maka tidak disebut dengan mubadir, tidak. Okay? Apalagi jelas yang dikeluarkan itu untuk fisabilillah. Okay. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berinfak dengan seluruh hartanya. Nah, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinfak dengan separuh hartanya. Kalau kita belum mampu apa-apa, sedikit ya. Ya, itu para sahabat seperti itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, jawabannya adalah Allah dan Rasulnya. Itu ya. Allah dan Rasulnya. Jadi tingkat imannya itu sudah luar biasa. Ya. Yang termasuk kategori yakni pemborosan dan mubadir adalah jika dalam membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Nyumbang 10 juta untuk beli mercon. Nah, ini mubadir dalam acara umpamanya entah itu acara
lebaran atau acara ulang tahun umpamanya, naudzubillah, kok nyumbang 10 juta buat beli mercon biar meriah. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat mubadir ya. Andaikan 10 juta itu diberikan kepada panti asuhan atau diberikan kepada masjid yang mengelola TPA atau di pondok pesantren, masya Allah ya, bisa berupa jariah yang seperti itu, bisa berupa jariah karena dengan uang yang diberikan tadi bisa mencerdaskan ya anak-anak ya, menjadi anak yang soleh solehah ya, sehingga seperti itu ya sangat mungkin menjadi amal jariah atau menjadi pahala jariah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.